Selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semuanya ya. Mudah-mudahan sehat-sehat waktu kalian menemukan aku di Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Secangkir Kopi Tarot itu adalah salah satu acara yang aku bikin setiap minggu dan aku naikinnya setiap hari Sabtu ya. Dan ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai karena tidak tertuju, mengacu, menuju kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini bukan personal reading, bukan untuk siapa Aries, Taurus, dan lain sebagainya. Bukan, ini hanya aku membaca energi yang memang pada saat ini ada dan tertumpah di kartu-kartu aku. Sambil aku minum kopi seperti biasa ya, sambil aku baca. Dan ini pastinya tidak akan resonate ya, karena dipublish secara umum. Semua yang dipublish secara umum itu belum tentu itu adalah menangkap energi kamu. Bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai ya ini bukan readingan untuk kamu. Kalau kamu nggak sesuai juga dengan cara aku membacakan, dengan apapun yang kalian temukan di dalam video dan di channel ini, ya jangan dipaksain. Ya, cari yang memang sesuai dengan kriteria kamu, yang membuat kamu nyaman. Ya, kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Kalau misalnya emang nggak sesuai, tapi kalian mau nongkrong di sini juga sangat welcome sekali, karena banyak juga teman-teman yang nyimak aja gitu ya, walaupun ini nggak sesuai dengan mereka. Sangat welcome, sangat-sangat welcome. Salam kenal buat yang baru mampir, dan salam sejahtera buat yang udah biasa nongkrong di sini. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan semuanya lancar. Kalaupun lagi punya masalah, diberikan kekuatan, kesabaran, dan solusi yang terbaik ya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya ya. Oke lah, aku sudah ngomong-ngomong dari tadi. Waktu aku lagi shuffle ya, lagi mempersiapkan kartunya, itu aku merasakan, mungkin buat beberapa dari kamu rasanya tuh kayak dibilang frustasi atau gregetan atau pusing gitu ya, punya satu kekhawatiran yang cukup mengganggu, di mana kalian sebenarnya punya satu semangat untuk bisa berkembang, punya satu semangat untuk mencapai satu tujuan, punya semangat untuk terus maju dan melakukan hal-hal yang ya membantu kalian untuk maju menuju tujuan kalian. Cuma kalau yang aku rasain tuh banyak halangan, rintangan di sini ya, yang membuat kalian kok kayaknya rasanya, wah kok kayaknya nggak bisa kemana-mana, kok kayaknya gua selalu aja mendapatkan hambatan-hambatan ya, sepertinya kok kayaknya gua nggak nggak apa ya, disupport oleh semesta ini untuk bisa maju, karena selalu ada aja halangannya begitu. Dan kadang-kadang hal-hal itu yang membuat orang-orang jadi menyerah, jadi hilang semangat, jadi hilang kemauan ya. Cuman kadang-kadang kita di saat-saat tertentu kita diminta untuk terus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, tanpa terlalu fokus akan hasil akhirnya gitu loh. Dan kadang saat kita terus melakukan tanpa kayak apa ya, berpegang gitu, karena waktu kita tuh lagi punya ekspektasi yang tinggi gitu ya, kita punya harapan dan kita ngegantung banget sama harapan itu. Di saat sesuatu terjadi ya, yang pastinya kalau yang aku percaya, apapun yang terjadi itu kadang-kadang membuat kita malah menjadi dekat. Bukan kadang-kadang, sering kali ya, di saat sesuatu itu nggak bisa berfungsi, saat sesuatu itu nggak bisa kita dapetin,
kita malah ngedapetin jalan lain ataupun cara lain yang bisa kita lakukan selama kita terus melangkah gitu ya, selama kita terus berusaha, selama kita terus maju ya. Walaupun mungkin yang tadinya kita pengen jalannya lurus gitu ya, kadang-kadang kita tuh dibelokin, dipinggirin, dikemanain, di mana kita sebenarnya bisa punya banyak pelajaran, pengalaman gitu ya yang ngebantu kita, dan juga kadang-kadang kita malah dibikin terhindar dari hal-hal yang mungkin saja terjadi, yang malah membuat kita ke dalam satu situasi dan kondisi yang nggak baik buat kita. Ya, mudah-mudahan bisa mengerti. Dan oh ya, Cangkir Kopi Tarot ini adalah general ya, walaupun kadang-kadang sering sekali menujunya ke cinta asmara, tetapi ini sebenarnya sangat general. Kadang-kadang ini berkenaan dengan apa yang terjadi secara personal gitu ya, terhadap kita dan diri kita, kadang-kadang mengenai pekerjaan, kadang-kadang mengenai pertemanan, keluarga, dan lain sebagainya. Tinggal disesuaikan saja. Oke? Ya. Yuk kita mulai. Kita tadi ngobrol-ngobrol mengenai apa sih yang aku rasain waktu aku lagi men-shuffle. Sekarang kita lihat kartunya ya. Ace of One ya. Ace of One itu adalah satu gairah baru, satu keinginan, kemauan, semangat gitu loh, bara api yang muncul di dalam diri, di mana dia jadi ya lebih, itu kan energi ya, berapi-api. Wands itu adalah api gitu ya, berapi-api, bersemangat. Ada sesuatu yang men-trigger ini di dalam diri kalian, bikin kalian mungkin kalian lagi semangat-semangatnya. Ini bisa masuk ke dalam segi gitu ya, maksudnya di dalam cinta asmara, mungkin kamu bertemu dengan seseorang ataupun ada seseorang yang membuat kamu jadi bersemangat gitu ya, ataupun kamu lagi sangat kreatif sekali di dalam pekerjaan kamu, dalam kehidupan kamu lagi gue pengen lagi berusaha ini, gue pengen ngerjain ini, gue pengen meng-create ini, dan itu kamu mungkin mendapatkan inspirasi, mungkin mendapatkan ide, mungkin kamu mendapatkan hal yang bikin kamu punya kebakar lagi gitu ya, punya energi yang baru, sesuatu yang nge-boost kamu gitu ya. Oke, kita lihat Empress. Empress dalam keadaan terbalik ini bercerita tentang ini tuh kayak insecurity ya, insecurity di mana ini bisa terjadi di saat kamu punya satu tujuan atau sesuatu yang kamu inginkan lakukan ingin lakukan gitu ya, tapi ada keraguan di situ, kekhawatiran di situ, kamu takut di situ, kamu nggak yakin. Karena biasanya kalau kayak gini dia fokusnya akan hal-hal yang ya bikin dia seperti itu gitu ya, bikin dia kehilangan confidence lah intinya. Walaupun ini tuh ada gelora baru. Ini bisa terjadi juga di dalam masalah percintaan dan asmara. Karena apa? Misalnya, gue suka nih sama nih orang, atau ada seseorang yang gak deketin gue, tapi dia punya rasa insecure dengan keadaan dirinya. Misalnya, dia kan, misalnya ya, dia kan orangnya mapan, dia kan orangnya udah stabil, dia kan mungkin cantik, atau dia kan ganteng, dia kan banyak temennya, sedangkan gue ini mungkin ngerasa dirinya tidak elok gitu ya, ataupun mungkin ngerasa dirinya punya banyak kekurangan, ataupun mungkin merasa dirinya nggak pantas, ataupun ya hal-hal lain yang membuat dia gitu ya, secara physically, secara mungkin mentalnya dan lain sebagainya, itu membuat dia ngerasa nggak yakin bahwa ini adalah sesuatu yang seharusnya gua nikmatin gitu ya, ataupun gua jalanin aja dengan ringan saja gitu ya. Langsung begitu ada sesuatu, rasanya tuh kayak langsung pesimis, langsung skeptis mungkin ya,
Pokoknya seperti kehilangan rasa percaya diri dan keyakinan. Di sini seperti itu. Termasuk kalau misalnya, gue pengen, misalnya nih contoh, gue pengen coba bikin konten. Nanti abis itu udah dapet nih gitu ya, semangatnya nih, udah dapet nih geloranya nih, gue pengen ini, udah mungkin ngelakuin research lah, ngelakuin penelitian lah, mulai mempersiapkan. Terus habis itu dia ngeliat, aduh nanti ada orang nggak ya yang suka sama gue, ada nggak yang memperhatikan, nanti gimana ya, ada nggak ya yang seneng dengan apa yang gue lakukan, ada nggak ya yang tertarik dengan apa yang gue create gitu, apa yang gue produce. Nanti orang malah pikir gue aneh, nanti orang bikin gue jadi sakit hati, nanti orang malah ngelihat ini, malah ngelihat itu. Nah, biasanya ini terjadi di saat kita ini terlalu terfokus dengan penilaian orang, ataupun kita terlalu tergantung dengan bagaimana orang melihat dan memandang kita gitu loh. Jadi kitanya tidak mengukur itu dari kitanya sendiri, bukan dari kapasitas kita, dari bagian kita, bukan dari dalam, tetapi kita membuat penilaian ataupun membuat nilai-nilai itu tergantung kepada faktor di luar kita. Sehingga apa? Biasanya kalau kayak gini, walaupun sebrilian apa gitu ya, ataupun sebaik apa hal yang terjadi di dalam hidup kamu, itu rasanya langsung anyep gitu loh. Langsung kayak petasan lagi ter ya, atau kembang api itu disiram, langsung padam gitu loh. Nah, begitu juga ini kalau lagi dalam masalah asmara ya. Kalau misalnya ada orang yang sebenarnya mungkin tertarik, nanti langsung pikirannya, jangan-jangan dia cuman mau manfaatin gue, jangan-jangan dia cuma, nanti gue malah dijadiin bercandaan, nanti gue dijadiin joke, nanti gue ini, karena kan gue nggak, jadi confidence-nya tuh nggak ada, percaya dirinya nggak ada. Dan mungkin kamu bukannya tidak beralasan dan tidak berlandaskan ya, kenapa punya ini. Mungkin kamu di sebelum-sebelumnya punya banyak pengalaman-pengalaman yang bikin kamu jadi begini. Mungkin sebelumnya kamu dikecewakan. Mungkin sebelumnya kamu menghadapi orang-orang yang menghovering ataupun meng-highlight kekurangan-kekurangan kamu, sehingga seringkali orang-orang yang mengalami itu juga rasa cintanya gitu ya, rasa hormatnya dia kepada dirinya pun terkikis sama lama. Akhirnya dia ngelihat dirinya selalu kurang, akhirnya dia ngelihat dirinya selalu nggak mampu, akhirnya dia ngelihat dirinya selalu jelek, akhirnya dia ngelihat dirinya selalu yang negatif-negatif. Dia percaya itu dan itu melekat di dalam pikirannya, dia selalu ngelihat orang memang nggak bisa. Jadinya akhirnya melabeli dirinya, gue memang orang nyakitin gue, orang selalu nggak bisa ngargain gue, orang selalu nggak mandang gue, orang nggak bisa mencintai gue dan lain sebagainya gitu ya. Karena ya dia mempercayai apa yang selama ini terjadi, bahwa gue itu tidak pantas, tidak layak, tidak patut untuk diperlakukan dengan baik. Dan sering kali orang-orang seperti ini, bahkan juga yang misalnya sering ngadepin yang namanya rejection, ataupun sering misalnya ngerasa harus jadi option ataupun harus berkompetisi dengan orang lain gitu ya, di compare terus ya, jadi kayak ngerasa iya ya, gue tuh nggak pernah cukup, dan gue tuh nggak pernah memang bisa, dan selalu kayak gue tuh selalu, dan gua pantas dibegituin. Sering kali akhirnya ujungnya ke situ, sehingga apa? Dia menurunkan standarnya yang ada di dalam dirinya, sehingga dia memberikan pemakluman buat orang-orang yang memperlakukan dia tidak baik, orang-orang yang tidak menghargai dia, orang-orang yang menyakiti dia, orang-orang yang memanfaatkan dia, karena dia merasa ya value gue nggak sebegitunya untuk bikin orang harus, kan nggak semua orang kayak apa ya, itu tidak tergantung dari
bentuk dan apapun yang kamu punya gitu loh. Tetapi itu tuh datangnya dari bagaimana cara pikir kita gitu loh, cara pikir kita, cara kita melihat diri kita juga. Orang mungkin tidak bisa menyayangi orang yang tidak tepat atau memang tidak seharusnya ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita maksudnya. Tapi orang-orang yang memang orang-orang yang the right people gitu ya, orang-orang yang memang benar untuk ada di dalam hidup kita, mereka akan tanpa kita harus berusaha menjadi apapun, mereka karena pengen ada di dalam kehidupan kita, mereka tanpa ada alasan gitu loh. Nggak ada alasan ya, karena memang gue suka sama lo, gue pengen berteman sama lo, gue pengen mungkin mengasihi lo, gue memang sayang dengan lo dan lain sebagainya, gue pengen kerja sama lo gitu ya. Dan orang-orang ini kadang-kadang terikut dengan penilaian kita diakibatkan orang-orang yang kita pilih salah. Akhirnya kita memukul rata semua orang itu tidak bisa menghormati, tidak bisa menghargai, tidak bisa mencintai gue. Dan akhirnya alasannya pun kita samakan karena kekurangan-kekurangan, ketidakmampuan dan kapasitas gue yang tidak mencukupi, tidak sesuai standar. Akhirnya apa? Dia turunin standar itu untuk mencocokkan dengan keinginan orang itu apa. Makanya aku selalu bilang, kalau orang tidak bisa mengikuti standar kamu, jangan kamu turunkan standar kamu untuk ketidakmampuan orang menghargai dan mencintai kamu. Tunggu sampai ada yang bisa nyampe ke situ. Itu adalah orang yang tepat untuk kamu biarkan masuk ke dalam kehidupan kamu, untuk kamu biarkan masuk ke dalam hati kamu. Gitu. Bukannya menjatuhkan standar. Akhirnya ya udah deh, karena gua ngerasanya nggak pantas, atau gua ngerasanya gua nggak cukup elok, atau gua nggak cukup cantik, atau gua nggak cukup kaya, atau gua nggak cukup inu gitu ya. Terus akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa deh. Dia emang suka ngelihat cewek-cewek yang atau cowok-cowok, atau dia memang suka cerapitan sana sini gitu ya, nggak apa-apa deh, yang penting dia sama gue, itu aja udah syukur. Ngapain gue harus banyak minta, akhirnya nanti ketemu lagi sama orang yang nggak jelas, terus ya nggak apa-apa deh. Nah, seringkali itu berujung-ujung ke hal-hal yang semacam itu. Akhirnya apa? Ya dia biarkan saja dirinya karena dia merasa ya udahlah, udah sepantasnya gitu loh, udah sepantasnya gue dibeginiin gitu. Oke, kita lihat baru 2 kartu, udah panjang bener ngomongnya kak. Oke. Queen of Swords ya, Six of Pentacles dalam keadaan terbalik, Queen of Swords dalam keadaan terbalik ya kan. Kadang-kadang takut salah lihat. Tapi begitu aku lihat, rasanya langsung Queen of Swords. Karena rasanya apa? Queen of Swords itu energinya itu kalau dalam keadaan terbalik ya, orang yang undecisive, orang yang nggak berani, orang yang takutan, orang yang nurut aja, orang yang bingung, nggak bisa, gampang dipengaruhi, gampang dimanipulasi, gampang, dan ngerasa dirinya tuh nggak punya confidence gitu loh, nggak punya confidence, nggak punya keberanian. Nah ini Six of Pentacles dalam keadaan terbalik adalah seseorang yang menghadapi satu situasi yang tidak balance, yang tidak seimbang, yang tidak adil untuk dia. Tetapi ini terjadi kadang-kadang orang menjadi pihak yang menjadi provider. Provider itu yang selalu ngeberi, berkorban, ngasih pikirannya, waktunya, tenaganya, dirinya, apalagi ya, uangnya gitu ya, dan lain sebagainya, dan apapun itu yang dia punya untuk memberikan. Dan kenapa bisa begitu? Karena dia gampang untuk yaitu dimanipulasi, gampang untuk disuruh-suruh. Apalagi kalau orang suka play victim,
ketemu sama orang ini, aduh gampang deh, gampang, ya udah deh, ya udah deh, ya udah deh. Apalagi ketemu sama orang yang tahu bahwa dia itu orangnya ya gitu, nggak punya pendirian, nggak punya sikap, nggak bisa ngambil tindakan, nggak tegas, takutan, nggak beranian, nggak punya percaya diri dan lain sebagainya. Ketemu sama orang yang udah nge-sense itu, udah, wah, apalagi kalau orangnya pikirannya udah busuk gitu ya. Ketemu sama orang yang seperti ini, makanan yang sangat empuk untuk dicaplok dan diperas. Ya, karena apa? Dia nggak bakal nolak, dia nggak bakal merontak, dia nggak bakal ngebales, dia nggak bakal bilang tidak, dia nggak bakal kalau misalnya dia, aduh gua nggak bisa, ah lu gimana sih kalau gini-gini, terus ngeliat nih yang ininya mulai, kan orang kan kayak gitu, misalnya dia nggak ngedapetin apa yang dia ingin, pertama dia akan mencoba untuk bagaimana menguasai ataupun bagaimana memanipulasi perasaan orang, situasi dan lain sebagainya sampai dia bikin si ininya oke. Ya udahlah. Eh, gua pinjem uang dong 500 juta. Gila, pinjem uang 500 juta gerupak. Gitu. Apalagi orangnya udah sering gitu ya kejadian apa namanya, punya story-story gitu ya, yang udah pernah dipinjemin nggak balik, pinjem lagi nggak balik, dikasih nggak balik. Dan ini biasanya kalau orang yang pacaran dengan orang yang kayak gini dan orangnya yang tadi aku bilang udah busuk pikirannya, itu bakal habis-habisan. Karena apa? Ini nggak bakal nolak. Ah kamu kan gitu, kamu nggak sayang sama aku, ya udah deh nih sayang gitu kan. Ya udah deh, terus nanti disayang-sayang udah. Nanti misalnya dia nuntut apa lagi gitu ya, padahal dia tahu, ya ampun kemarin baru dikasih. Kok kamu kayak begitu sih? Berarti kamu nggak rela dong. Berarti kamu nggak bener-bener dong. Berarti kamu nggak tulus dong. Kamu nggak tahu sih kayak apa aku kayak gini gini gini. Nah itu kan play victim lagi kan. Kamu nggak tahu sih kayak gini, bikin dia kasihan, bikin dia. Iya juga sih, maafin aku. Ini orang bisa kadang-kadang dia yang benar, dia yang minta maaf, dia yang disakitin, dia yang dihajar abis-abisan, dia yang diperes abis-abisan, dia yang diinjak-injak, dia yang di-abuse, dia yang apa, dia yang minta maaf itu bisa. Nih orang yang begini. Orang yang kayak begini, aku beberapa kali ketemu dengan klien aku. Bahkan sampai dia yang kaya, tadinya dia yang punya uang gitu ya, sampai akhirnya dia pacaran dengan orang, sampai akhirnya dia punya utang yang udah em-eman gitu ya, gara-gara dia pacaran dengan orang yang terus menerus, abis itu ditinggalin ya udah. Bahkan sempat abis udah ditinggalin, masih datang, masih terus dikasih terus gitu. Karena nggak berani. Gua nggak pantas untuk berani. Gua nggak bisa. Gua nggak. Nanti kalau misalnya dia ini tuh bisa ya. Dia udah berusaha untuk gua nggak bisa lagi gitu ya. Gua nggak bisa lagi. Akhirnya bisa lagi. Karena apa ya dia? Ya itu. Karena dia lemah. Lemah. Kalau kamu adalah orang yang kayak gini, please stop it. Aku bukannya ketawa ya. Ini saking mirisnya gitu loh. Dan nggak bisa ngomong yang kamu itu sebenarnya kuat, kamu itu sebenarnya enggak. Kadang-kadang kita harus ngomong, dan aku biasanya kalau sama sama klien, sama temen, sama saudara yang emang udah ya, dan aku care gitu ya dengan mereka, walaupun klien pun aku care gitu ya dengan apa yang mereka jalani. Ini yang tadi balik lagi, klienku yang seperti aku bilang gini, sorry to say ya, kamu mereka itu atau orang itu atau pasangan kamu ataupun mantan kamu itu tahu bahwa kamu itu sangat lemah dan sangat bodoh untuk bisa disetir, untuk bisa dikendalikan, sehingga apa? Mereka akan mengeruk
sampai kamu tidak punya apa-apa, bahkan sampai kamu minus. Bahkan mungkin sampai kamu udah ibaratnya ya, udah kering, mereka akan sampai kamu tidak ada yang tersisa. Tapi nggak ada kata terlambat untuk kamu menyadari ini dan untuk kamu belajar dari ini semua dan membalikan ini. Yaitu karena dia ngerasa dirinya nggak sanggup. Gua nggak sanggup kalau nggak sama orang ini. Jadi ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah. Ikutin aja, mau aja, berikan saja. Dan itu waktu saat dia datang itu dengan keadaan dia berhutang dan utangnya udah, dan itu sempat di dalam proses itu dia masih dimintai oleh orang yang udah memeras dia dan membuat dia jatuh ke dalam utang yang berjibun itu, masih diminta juga dan masih dikasih juga. Nah sekarang aku mau harus bilang, oh kamu pintar, kamu itu baik. Enggak, bukan. Ada perbedaannya tipis sekali antara baik dan terlalu bodoh gitu loh. Dan bukan maksudnya gini loh, bukannya pengen memaki-maki gitu ya, tetapi kadang-kadang kita harus buka mata. Kalau cuma dielus-elus ya kamu akan tidur terus, kamu merasa ini akan bener, ini bener, ini bener, ini bener. Mereka emang pantas ginian gue, ini emang gue nggak bisa, gue ini emang orangnya nggak tegaan, emang gue orangnya begini gitu. Nggak, ada saatnya kamu harus berdiri dan bilang stop. Stop. Orang nggak mau ada dalam hidup gue, ya sudah, bodoh amat. Orang bilang gue nggak cakep, nggak cantik, nggak gagah, nggak ganteng, nggak pantas, nggak cukup, nggak apa. Bodoh amat, ya sudah. Kalau orang mau ini ngomong apa aja, mandang gue apa aja, bodoh amat. Dan kadang-kadang kamu harus berani untuk itu. Karena apa? Untuk ngelindungin diri kamu. Supaya kamu nggak dibeginiin nih. Supaya nggak dibeginiin. Supaya kamu nggak jadi bulan-bulanannya orang, supaya kamu nggak terus-terusan dipergunain, dimanfaatin, diambil, ditendang, diangkat, dihempasin gitu ya, dan lain sebagainya. Kamu sekarang yang harus punya kontrol itu dan lihat, apapun keadaan gue, sejelek-jelek apapun keadaan gue, mau fisiknya, mau keuangan, finansial dan lain sebagainya, apapun gue masih punya harga diri dan itu yang perlu gue pertahanin. Secakep-cakepnya orang, seganteng-gantengnya, segagah-gagahnya, seberhasil-berhasilnya orang, kalau tidak punya harga diri pun dia hilang gitu loh. Gitu. Seven of Swords dalam keadaan ya kan, akhirnya orang dengan mudah mengambil apapun itu dari kamu. Karena kamu fokusnya ya hanya untuk menyenangkan orang, membahagiakan orang. Bukannya salah loh. Membahagiakan, menyenangkan, to serve other people gitu ya. Kalau misalnya kamu memang filantropi atau enggak, kamu memang pekerja sosial atau kamu memang melaksanakan aksi sosial dan memang itu adalah passion kamu, silahkan. Tapi kalau ini terjadi di dalam kehidupan kamu oleh teman, oleh keluarga, oleh pasangan kamu, kamu pun harus bisa aware. Kapan harus berhenti? Kapan harus tegas? Kapan harus berani? Kapan harus berdiri? Kapan harus mengambil sikap? Tidak menjadikan diri kamu bulan-bulanannya orang mulu.
Nggak harus selalu ngalah. Kalau kita selalu ngalah ya habis aja. Dan kamu tahu nggak, orang biasanya bisa men-sense itu. Kamu kalau misalnya ini di dalam psikologi ya, kayak misalnya penjahat ataupun bahkan sampai kayak orang yang nge-rape ataupun orang yang abusive apa-apa, mereka itu bisa nge-sense victimnya. Dan mereka rata-rata mempick orang yang yang bisa dibegituin. Kalau ngelihat orangnya ini punya keberanian, orang nggak bisa sembarangan sama dia, orang yang bisa ngelawan, orang yang menjaga value-nya, orang yang tahu value-nya, orang yang punya respect terhadap dirinya, orang yang punya love terhadap dirinya, orang yang punya confidence. Mereka rata-rata nggak ngincer orang-orang itu. Mereka akan ngincer orang-orang yang gampang untuk diatur, gampang untuk dikendalikan, gampang untuk diancam, gampang untuk nurut, dan lain sebagainya. Itu gampang untuk diambil apapun itu yang mereka mau ambil dari orang ini. Dan biasanya dikarenakan standarnya nggak itu, jadi dikasih dikit apa yang bikin mereka senang, mereka udah ngelupain semuanya gitu. 8 of 1 dalam keadaan terbalik. Dan biasanya kalau udah selesai, udah cukup gitu ya, missionnya dia udah cukup nih, udah cukup kayaknya. Dia udah nggak punya apa-apa yang bisa gue ambil. Ataupun mungkin situasi kondisinya. Nah biasanya ini terjadi antara dua. Satu, sudah tidak bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Kedua adalah di saat mungkin ini orang udah mulai sadar bahwa gue itu hanya dijadikan korban gitu ya, jadikan mungkin pemenuh pemenuh untuk apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan gitu ya, dan dia udah mulai sadar situasi dan kondisinya, dan biasanya cabut nih orang yang kayak begini kalau dia punya intention yang seperti ini, bukan menyayangi, mengasihi, ataupun berada ataupun bekerja sama di saat memang gue emang pengen, tetapi dia punya satu misi tertentu, agenda tersendiri. Dia biasanya akan nge-sense, oh orang ini bisa, nah akhirnya ini dikeluarkan semua jurus-jurusnya semuanya. Nah begitu orang ini udah mulai kayak sadar gitu ya, dan biasanya kalau sadar terus dia mulai ngejaga, mulai bilang enggak gitu ya. Misalnya dimintain uang, enggak, gue nggak punya, lu kemarin aja kayak gini, dan mulai nggak mempan gitu ya. Ini bisanya nggak mempan, nah mereka mulai ya udahlah. Dan kadang-kadang orang yang kayak gini yang bisa tiba-tiba ciao begitu saja, orang yang ghosting tanpa ada pemberitahuan gitu ya. Nah ini mungkin buat beberapa dari kamu ya, mereka sebenarnya udah sering begini, tetapi terus dikasih celah, terus dikasih kesempatan, terus dibukain pintu, terus dibolehin, iya maju, masuk begitu. Dan buat beberapa dari kamu ya bisa jadi ini terjadi di saat ya kamunya nggak melihat ini datang gitu ya. Gue udah kasih, gue udah urusin, gue udah serahin semuanya dan lain sebagainya, kok dia malah nyakitin gue, kok dia malah selingkuh, kok dia bohong sama gue, kok dia mempergunakan gue hanya untuk uang, ataupun hanya untuk posisi, ataupun hanya untuk koneksi, ataupun hanya untuk kesenangan, kepuasannya dia dan lain sebagainya. Sekarang tuh bukan hanya untuk uang, kadang-kadang ya, kadang-kadang ada orang yang untuk statusnya dan lain sebagainya, banyak banget gitu. Tetapi intinya adalah mempergunakan orang lain untuk kepentingan sendiri. Dan biasanya kalau orang udah tahu dia bikin salah,
dan dianya kebetulan adalah orang yang pengecut, ya dia nggak akan mau ada di situ saat orang ini sadar bahwa gua udah ngelakuin satu kesalahan karena mereka tidak mau ada di dalam posisi yang gitu. Nggak tahan ngelihat orang tahu kesalahan dia, ngelihat dia ke gap gitu ya. Nggak. Dengan alasan macam-macam. Kalau misalnya ada orang yang pergi tapi gue kayaknya butuh deh waktu untuk berpikir, kasih gue waktu dan ruang ya, itu lain lagi ya, itu lain lagi dan kitanya juga harus bisa menghormati hal tersebut. Tetapi kalau misalnya kita tahu kan itu semua nggak bisa dipukul rata ya, masalah-masalah seseorang pergi dari kehidupan kita karena apanya kan itu nggak bisa dipukul rata. Tapi kalau yang aku lihat di sini ini orang seperti apa ya, kayak ya sudah mengambil apa yang dia butuh, dia pergi. Cuman orang yang sudah diambil ini, karena aku tadi ngelihat ya kemungkinan ini bisa jadi ghosting ataupun ya memang pergi aja gitu ya, udah gue udah selesai sama lo gitu ya. Nah di sininya masih punya harapan, di sininya masih pengen, di sininya masih masih mau gitu loh. Tadi aku barusan ngebaca di mana ya, berpisah atau putus sama orang itu bukan sesuatu yang sulit. Yang sulit itu adalah berpisah tapi masih cinta. Nah, buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi seperti ini. Walaupun apapun yang dia lakukan, walaupun dia sudah melakukan hal yang merugikan, hal yang sudah menyakiti kamu, hal yang sudah tidak baik lah intinya ya untuk kamu. Tapi perasaan orang tuh kadang-kadang ya nggak bisa langsung di shutdown gitu loh. Dan kadang-kadang hal ini yang seandainya dia datang lagi dan minta maaf sama gue, seandainya dia datang lagi dan ngakuin kesalahannya, dia tahu dan dia mau berubah segala macam, gue mungkin masih mau. Mau ambil resiko lagi? Ingat nggak kata-kata siapa yang ngomong ya? Aku lupa. Waktu seseorang menunjukkan dirinya sebenarnya kepadamu pertama kali, percaya itu. Kadang-kadang orang melihat sesuatu yang janggal ya pertama kali, yang bikin mereka sebenarnya punya gitu ya. Tapi habis itu coba gue masih butuh kasih kesempatan untuk dia, dan akhirnya orang itu akan terus yang ngelakuin hal ini. Nah ini kembali lagi sama orang yang tidak punya keberanian itu, tidak punya pendirian itu, tidak punya prinsip itu di dalam dirinya, sehingga apa, dia membiarkan orang dengan apa ya, kaki yang berlumpur-lumpur, masuk keluar, menginjak-injak hatinya, menginjak-injak kepalanya, menginjak-injak dirinya segala macam. Dan dia tetap tidak berani. Di sini aku mau ngomong, kalau kamu memang relate, dan aku tahu nggak semua orang kok seperti ini ya. Kalau kamu memang relate dan ini adalah kejadian yang ada sekarang di dalam situasi kamu, belajarlah. Belajar berani. Belajar berani untuk mencintai dirimu, belajar berani untuk menghormati dirimu, belajar berani untuk membela dirimu. Belajar berani walaupun kamu sendiri. Belajar berani walaupun tanpa siapa-siapa. Belajar berani untuk menentukan batasan. Dan belajar berani untuk memegang standar kamu. Ya, oke. Ini adalah pembacaan. Untuk Cangkir Kopi Tarot minggu ini, terima kasih sudah nongkrong dan mampir di sini. Selamat menikmati akhir pekan kamu.
Sampai ketemu lagi di pembacaan dan readingan selanjutnya. Namaste.